Contoh untuk menghitung nilai rate of return, jika sebuah investasi senilai 350 juta diperlukan untuk membeli peralatan baru, dan peralatan baru tersebut akan menghasilkan 72 juta per tahunnya bagi perusahaan selama 5 tahun. Setelahnya, atau setelah 5 tahun, mesin tersebut dapat dijual dan mendapatkan nilai penjualan senilai 45 juta. Jika perusahaan menetapkan MAR-nya 15%, kita perlu mengetahui apakah mesin tersebut harus dibeli atau tidak. Di sini 350 juta ini adalah nilai present, 72 ini pendapatan nilai annual, dan salvage 45 juta itu adalah nilai future. Perhatikan nilai annual di sini adalah positif, bukan seperti pada persoalan sebelumnya yang negatif. Dan future ini adalah karena nilai sisa berupa pemasukan menjadi positif. Untuk mencari nilai I-nya, maka kita menggunakan di sini present worth, sehingga nilai 350 ini tidak kita kalikan dengan faktor, namun pendapatan 72 juta kita kalikan dengan faktor P per A, dan 45 kita kalikan dengan faktor P per F. Perhatikan di sini kita tidak mencantumkan nilai I-nya, karena pada saat kita menghitung nilai rate of return, kita memerlukan atau kita mau menentukan atau memperoleh nilai I ini. Untuk menghitung nilai rate of return-nya, maka persamaan ini kita akan gunakan untuk menentukan nilai I dengan cara trial dan error. Pada tahap pertama, kita bisa menggunakan I sebesar 15%, yaitu nilai MAR yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, nilai MAR ini kita masukkan ke dalam faktor yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya. 350 tidak dikenakan faktor, ditambah 72 dikali P per A pada I 15%, dan 45 dikali faktor P per F dengan I 15%, sama dengan 0. Jadi kita ingin melihat, jika kita mengkalikan nilai 72 dan 45 pada faktor dengan I 15%, apakah diperoleh nilai present worth-nya mendekati 0. Dengan melihat nilai P per A dan P per F di tabel, diperoleh P per A-nya 3,352 dan nilai P per F-nya itu 0,4972. Setelah dijumlahkan, ternyata nilai present worth-nya adalah negatif 8.628 atau tidak sama dengan 0. Artinya, nilai I 15% bukan merupakan tingkat pengembalian dari proyek ini. Kita akan mencoba menggunakan I di bawah 15%, karena pada saat dilihat di tabel, penggunaan I yang lebih besar dari 15% menyebabkan nilai present worth semakin negatif atau semakin menjauhi nilai 0. Saat kita menggunakan I 4%, dengan cara yang sama, kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita buat, dan nilai P per A 4% 5 ini kita ambil dari tabel, begitu juga dengan P per F 4% 5. Hasilnya diperoleh, ternyata nilai present worth-nya adalah positif 752,9. Ini juga masih belum memperoleh nilai sama dengan 0. Karena kita sudah punya nilai yang satu negatif, yang satu positif, maka kita bisa menggunakan metode interpolasi untuk menghitung pendekatan berapa nilai rate of return-nya. Untuk menghitung rate of return, kita akan menggunakan metode interpolasi.
Nilai present worth pada saat I-nya 15% itu adalah negatif 8.628 dan pada saat I-nya 4% adalah positif 752. Kita akan mencari nilai I agar nilai present worth-nya sama dengan 0. Kita gunakan cara seperti ini, yaitu I yang kita cari diperoleh dengan cara 4% ditambah 752, yaitu nilai present worth dari 4%, dikurangi 0 yang menjadi target, dibagi 752,9, dikurangi negatif 86.208, dikali 15% dikurangi 4. Diperoleh nilai I-nya adalah 4% ditambah 0,88 atau 4,88%. Mengingat nilai MAR-nya adalah 15%, keputusannya, maka kita tidak membeli mesin ini karena di bawah target rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kita akan memasuki penggunaan MIR atau Modify Rate of Return. Penggunaan Modify Rate of Return diperlukan pada saat kita menemukan ada beberapa nilai rate of return dari sebuah cash flow. Jadi, sebuah cash flow bisa jadi memiliki lebih dari satu rate of return. Jika dua nilai rate of return tersebut melebihi MAR, maka kita sudah bisa mengambil keputusan. Namun bisa jadi nilai rate of return-nya yang satu di bawah nilai MAR, yang satu di atas nilai MAR. Maka kita akan menggunakan metode Modify Rate of Return Approach untuk memperoleh nilai pendekatan rate of return sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada 4 tahap yang diperlukan untuk menghitung MIRR, yaitu pertama, kita menentukan nilai present worth pada tahun ke-0 untuk semua nilai C negatif dengan I yang telah ditentukan. Lalu kita akan menghitung atau mengkonversikan semua nilai menjadi nilai future worth pada tahun ke-N untuk semua nilai cash flow yang positif pada I investasi. Setelah itu, kita akan menghitung nilai rate of return atau error sehingga diperoleh nilai I dengan cara menghitung nilai present worth, yaitu mengkonversikan nilai present dikalikan faktor E per P. Jika hasil I-nya lebih besar dari MAR yang ini, maka proyek layak atau dapat dijalankan. Contoh penggunaan MIRR untuk menghitung error, kita akan lakukan pada contoh kasus ini, yaitu perhatikan di sini ada sebuah cash flow. Kita diminta untuk menghitung nilai errornya. Di sini kita lihat pada cash flow ini terjadi 2 kali perubahan tanda, yaitu pada tahun ke-0 berubah menjadi negatif tahun ke-1, dan tahun kedua dan tahun ketiganya menjadi positif. Ketika terjadi perubahan tanda beberapa kali dalam net cash flow, bisa jadi cash flow tersebut mengandung lebih dari satu rate of return, sehingga kita lebih baik menggunakan metode MIRR pada saat menghitung rate of return-nya. Untuk menghitung error ini, kita gunakan IB dan II. IB adalah tingkat pengembalian rate jika modal berasal dari eksternal dan I jika dana berasal dari perusahaan sendiri atau internal. Selanjutnya, untuk menghitungnya, tadi sudah disampaikan untuk semua nilai yang negatif, kita jadikan nilai present. Sedangkan untuk semua nilai yang positif, kita jadikan nilai future pada N terakhir dari cash flow. Jadi untuk yang 500 dan 8100, ini kita jadikan nilai present pada tingkat I 8,5.
Selanjutnya, untuk nilai yang positif yaitu 2000 dan 6800, kita jadikan nilai future dengan menggunakan I12% dan N-nya adalah 3. Untuk nilai 500 dan 8100 yaitu N-nya sesuai kondisi cash flow-nya 1 dan 2. Setelah kita memperoleh nilai present worth dan future worth untuk yang negatif dan positif, selanjutnya kita akan sama dengankan menjadi 0, yaitu semua nilai kita jadikan nilai future. Yang ini karena sudah menjadi nilai future, kita tidak lakukan perubahan lagi. Namun untuk yang nilai present yang sudah kita peroleh, maka kita akan kalikan dengan faktor F per P I 3%. Nah, inilah yang akan kita cari. Dengan rumus kita peroleh nilainya adalah 0,0939 atau senilai 9,39%. Keputusannya atas cash flow ini adalah dengan tingkat MAR atau Minimum Attractive Rate of Return 9%, maka proyek ini dapat dikatakan layak karena lebih besar dari nilai MAR atau sebesar 9,39%. Materi mengenai Rate of Return pada modul ke-7 sudah selesai disampaikan. Demikian pembelajaran pada modul ke-7 ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat.